Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau tingkatan ula, berikut ini akan kami sampaikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah kelas 1 pada pelajaran fikih menggunakan Aku Mengenal Fikih. Buku ini diterbitkan oleh Khalifah Mediatama, disusun oleh tim penyusun buku Pegon, standar isi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 2013. Dalam fikih kelas 1 ini terdapat beberapa standar kompetensi yang harus dikuasai, yaitu mengenal tata cara thaharah, mengenal tata cara wudhu, menguasai tata cara adzan dan iqamah, dan menguasai bacaan-bacaan sholat. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama. Pada bab yang pertama akan kita bahas mengenai thaharah atau bersuci. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dari najis dan hadas. Oleh karena itu, kebersihan adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Bersuci adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Bersuci merupakan sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Islamu nadhifun wa tanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun." Rawahul Baihaqi. Artinya, Islam itu bersih, oleh karena itu bersucilah kamu semua, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Riwayat Al-Baihaqi. Masalah bersuci ataupun masalah kebersihan hendaknya benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan hal tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang patut kita ikuti. Umat Islam jangan menjadi umat yang hanya bisa berteori belaka, tetapi jadilah pelaku yang patut ditiru oleh umat lainnya. Kita mengenal dan mengetahui kata-kata yang indah selalu tertera dalam dinding rumah, sekolah, bahkan masjid yang berbunyi kebersihan sebagian dari iman. Hadis maupun kata-kata mutiara yang berkaitan dengan kebersihan tersebut memberitahukan kepada kita sekaligus memperingatkan kepada umat Islam agar menjalankan kebersihan dengan benar supaya kita semua masuk surga. Alif, pengertian thaharah. Thaharah dari bahasa Arab yang berarti bersih dan suci dari kotoran. Menurut istilah adalah bersuci dari najis dan hadas untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badan.
sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah dalam keadaan suci dan bersih. Bersuci dari najis di sini maksudnya adalah suci badan, pakaian, tempat, dan sekitar lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari di mana kita berada, selalu dalam keadaan suci dan bersih. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis adalah dengan menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Suci dan bersih itu adalah fitrah yang tidak bisa dilepaskan dari diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wathiyabaka fatahhir. Al-Mudaththir ayat 4. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Rawahu Muslim wa Sa'idil Khudri. Artinya, kesucian itu sebagian dari iman. Rawahu Muslim wa Sa'idul Khudri. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Artinya sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kebersihan itu merupakan pangkal pokok untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersih bukan saja untuk membersihkan yang zahir atau yang kelihatan saja, akan tetapi juga untuk membersihkan batin hati. Kebersihan yang bersifat batin hati di sini ialah membersihkan hati dengan cara istighfar, taubat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang bersifat zahir, lahir di sini ialah yang membersihkan dengan menggunakan air atau bersuci dengan menggunakan yang lainnya seperti tanah, debu, batu, dan samak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Seseorang yang memiliki kondisi jiwa yang bersih akan terpancar dari kebersihan jasmaninya. Alat untuk bersuci. Islam mensyariatkan beberapa alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Dapat dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Air. Air terbagi menjadi 2 macam. Alif, air sedikit ialah air yang belum mencapai syarat untuk digunakan berwudu, kurang dari 2 qullah. Air banyak ialah air yang sudah mencapai syarat untuk digunakan berwudu, mencapai 2 qullah. Air yang dimaksud di sini adalah air yang suci dan mensucikan. Sedangkan yang disebut dengan air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang masih murni, yang tidak ada campuran apapun dari najis.
dan air merupakan alat bersuci yang paling utama. Selama kita masih bisa memperoleh dan menggunakan air untuk bersuci, maka kita diwajibkan menggunakannya. 2. Tanah atau debu. Tanah yang dimaksud adalah debu yang suci dan bersih dari kotoran najis. Dalam bersuci, tanah dan debu tersebut biasanya digunakan untuk tayamum, baik untuk menghilangkan hadas kecil, wudhu, maupun hadas besar, mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci, walaupun engkau tidak menemukan air sampai 10 tahun lamanya. Tetapi apabila engkau telah menemukan air, maka gunakanlah air itu untuk membasuh kulitmu. Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. 3. Batu. Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan kubul atau alat kemaluan setelah buang air. Batu biasa kita gunakan untuk alat bersuci dengan syarat batu satuan, bukan batu gabungan, keras atau beku, dan batu itu harus suci. 4. Samak. Samak adalah alat yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memasak kulit binatang agar menjadi berwarna dan tahan lama. Gambar contoh kulit binatang yang disamak. Jim. Syarat-syarat wajib thaharah. Syarat wajib thaharah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Baligh. Dal. Macam-macam air. Air sebagai alat bersuci, maka kita wajib menggunakannya. Islam mengenal beberapa macam air yang dilihat dari sah dan tidaknya apabila dipakai untuk bersuci, dan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Air mutlak atau tohir mutahhir, suci mensucikan. Air mutlak adalah air yang masih murni, suci, dan airnya mensucikan dan tidak tercampur dengan apapun, sehingga dapat digunakan untuk mensucikan diri. Yang termasuk air mutlak diantaranya sebagai berikut. 1. Air hujan, alif ya, ba air laut, jim air sumur, dal air sungai, ha air mata air, waw air salju, za air embun, dan lain-lain. 2. Air musyammas, air makruh. Air musyammas adalah air yang makruh digunakan untuk bersuci. Yang termasuk air musyammas adalah air yang panas karena terik matahari dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya makruh untuk digunakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. 3. Air mutanajis, air bernajis. Air mutanajis adalah air yang sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci karena air tersebut terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Dengan catatan, air tersebut kurang dari 2 kullah. Jika air itu lebih dari 2 kullah dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka air itu tidak termasuk mutanajis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu tidak dinajisi sesuatu. Air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali air itu telah berubah zat, warna, atau baunya. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. 4. Air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan.
Ada 3 macam air yang termasuk jenis ini, yaitu air suci yang dicampuri dengan benda suci lainnya sehingga berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasanya, seperti air kopi, teh, dan lainnya. Air yang sedikit yang kurang dari 2 kula yang sudah berubah sifatnya, warna, bau, atau rasanya. Jim, air buah-buahan, dan air pepohonan seperti air kelapa dan sebagainya. Itu termasuk mustamal, suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Bersuci dari kotoran. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air besar atau air kecil. Hadas. Kata hadas berasal dari bahasa Arab al-hadatsu, artinya kotoran atau tidak suci. Hadas adalah keadaan diri pada seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Hadas terbagi menjadi 2 bagian. Satu, hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Sebab-sebab orang memiliki hadas kecil adalah sebagai berikut. Alif, karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Karena hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. Jim, karena persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Dal, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. 2. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah 1. Bertemu 2 kelamin laki-laki dan perempuan. Keluar mani, baik karena mimpi atau disengaja. Jim, meninggal dunia. Dal, haid, yaitu darah yang keluar dari kemaluan seseorang wanita yang telah dewasa pada setiap bulan secara rutin. Nifas, yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang ibu sehabis melahirkan. Wiladah, melahirkan. Beristinja. Istinja hukumnya adalah wajib bagi orang yang selesai buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan menggunakan air ataupun dengan benda selain air. Benda selain air yang dapat digunakan untuk beristinja adalah benda yang keras dan kesat yang dapat menyerap air seperti batu atau daun-daunan yang sudah kering, tisu, dan lain-lain. Adab buang air. Mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk toilet. Pada waktu masuk toilet, membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mendahulukan kaki kanan waktu keluar toilet. Pada waktu keluar toilet, membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki. Istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dilarang ketika buang air. Di tempat terbuka, di air yang tenang, di tempat yang mengganggu orang lain, di bawah pohon yang sedang berbuah,
bercakap-cakap, menghadap atau membelakangi kiblat. Najis. Najis artinya kotor, yang menjadi sebab terhalanginya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Najis juga berarti jijik atau kotor. 1. Pengertian najis. Najis menurut bahasa artinya kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan dari benda-benda yang dikenainya. Najis yang dapat mencegah sahnya sholat ada kemungkinan melekat pada badan, pakaian, dan tempat yang dipergunakan untuk sholat. Najis itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Najis mukhafafah atau najis ringan, 2. Najis mutawassithah atau najis sedang, 3. Najis mughalladah atau najis berat. 2. Mengenal macam-macam najis dan cara mensucikannya. 1. Najis mukhafafah, najis ringan. Najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya diberi minum ASI, air susu ibu, tanpa makanan lain dan belum berumur 2 tahun. Mensucikannya dengan cara memercikkan air bersih pada bagian yang kena najis. Sedangkan air kencing anak perempuan yang belum berumur 2 tahun, meskipun belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu ASI, mensucikannya harus dibasuh sampai hilang warna, baunya, dan rasanya, sebagaimana air kencing orang dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya. 2. Najis mutawassithah, najis sedang. Yang termasuk najis mutawassithah antara lain: 1. Bangkai binatang darat. Bangkai binatang darat adalah binatang yang mati karena tidak disembelih atau disembelih tetapi tidak menurut aturan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maidah. Al-ayah, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Binatang yang bangkainya tidak haram adalah bangkai belalang dan ikan. Darah. Semua macam darah adalah najis kecuali hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nanah. Nanah adalah darah yang tidak sehat dan sudah membusuk. Nanah yang kental ataupun yang cair hukumnya adalah najis. Muntah. Muntahan manusia dan binatang. Jim, kotoran manusia dan kotoran binatang. Arak. Khamr, minuman yang dapat memabukkan. Semua minuman keras yang memabukkan termasuk benda najis. Najis mutawassithah ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Alif. Najis hukmiyah adalah najis yang bendanya tidak wujud, tidak bau, tidak berasa, seperti bekas kencing, bekas nanah, dan lain-lain. Mensucikannya cukup dengan menyiram tempat tersebut dengan air sehingga bersih. Najis ainiyah adalah najis yang bendanya wujud,
dan dapat dilihat wujudnya, bahwa baunya ataupun rasanya. Mensucikannya dibasuh sampai hilang wujudnya, baunya ataupun rasanya. Siram dengan air sehingga bersih. 3. Najis mughalladhah, najis berat. Najis mughalladhah adalah najis yang disebabkan dari anjing dan babi, celeng. Mensucikannya dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab." Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Artinya, sucinya tempat peralatan salah seorang dari kamu apabila dijilat anjing adalah hendaknya dicuci 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu harus dicampur dengan tanah, debu. Rangkuman. 1. Toharoh secara singkat artinya adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Hadas adalah kotoran atau najis sehingga menyebabkan seseorang itu dianggap tidak suci menurut agama. 3. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat hilang dengan cara wudhu atau tayamum, sedangkan hadas besar adalah dengan mandi. 4. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan tidak sah dalam menjalankan syariat Islam. 5. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. 6. Cara mensucikan najis ringan adalah cukup dipercikan air pada tempat yang terkena najis. Najis sedang dengan cara dihilangkan dahulu benda najisnya sampai hilang bentuk, bau, dan rasanya, kemudian dipercikan atau disiram dengan air. Sedangkan najis berat dengan cara dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. 7. Di antara yang termasuk najis ringan adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu. 8. Najis sedang seperti bangkai, nanah, darah, kotoran manusia dan binatang, serta segala sesuatu yang memabukkan. Evaluasi penilaian. Untuk lebih memahami, para santri apakah sudah paham ataukah masih perlu diulang-ulang lagi? Silahkan diisi soal-soal sebagai berikut. Soal yang pertama pilihan ganda 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan disalin. 6, 7, 8, 9. Silahkan disalin. 10. Silahkan juga disalin. Kemudian yang isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal. Silahkan disalin. Dan yang jim ada 5 soal. Menjawab pertanyaan. Baik, demikian di bab 1 mengenai toharoh. Mudah-mudahan mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat, mendapat keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Wal afu minkum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya, pada bab berikutnya di pelajaran fikih kelas 1 semester 1 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.